Polresta Manado berhasil amankan pelaku penganiayaan dan terduga kasus pelaku persetubuhan di bawah umur, dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah itu, pelaku kemudian melarikan diri. Setelah mendapat informasi dari SPKT, tim Delta Resmob melakukan pencarian selama sebulan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Ferry Mamangke mengabarkan dari kota Manado, Sulawesi Utara. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait, diwakili Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Mediana Sitepu, didampingi Kasih Humas Ibda Agus Haryono, gelar konferensi pers terkait pemerkosaan dan penganiayaan serta pembunuhan. Kapolres Manado menjelaskan bahwa kejadian bermula pada Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 sekitar pukul 22, waktu Indonesia bagian Timur. Awalnya, ketika pelaku yang sedang dalam pengaruh minuman keras, bertengkar dengan korban karena hendak pulang ke rumah korban. Perkelahian ini berujung pada penganiayaan terhadap korban, di mana pelaku memukul korban dengan kepalan tangan, menyebabkan korban mengalami luka memar dan lebam di wajah. Setelah melakukan penganiayaan terhadap Maria, pelaku pergi ke rumahnya dan mengambil Angelina, anak korban, dengan maksud mencari ibu Angelina yang merupakan Maria. Keduanya kemudian berjalan menuju Jalan Koha untuk mencari Maria, namun tidak berhasil. Pelaku kemudian mengajak Angelina untuk melakukan hubungan suami istri, namun ditolak. Tanpa ampun, pelaku memaksa dan menarik celana Angelina hingga robek, kemudian menyetubuhi korban. Perjalanan keduanya dilanjutkan ke perkebunan Koha tempat pelaku bekerja. Pada tanggal 5 Maret tahun 2024, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pelaku kembali melakukan hubungan seksual dengan korban yang sudah tidak berdaya akibat pukulan di kepala. Saat Angelina hendak melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya, pelaku memukulnya dengan sisi tumpul parang ke bagian dahi dan kepala, lalu menebas leher korban sebanyak 3 kali di bagian muka dan 2 kali di bagian belakang. Pelaku kemudian melarikan diri ke sungai di wilayah Koha untuk membersihkan diri. Setelah mendapat informasi dari SPKT, tim Delta Resmob melakukan pencarian selama sebulan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang hendak melarikan diri dengan kapal perintis Sabuk Nusantara. Pelaku kini telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Motif dari tindakan keji ini diduga karena kesengajaan. Tim Delta Resmob juga akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif sebenarnya dan memastikan keadilan bagi korban, tandasnya. Di mana di sini Polsek Pineleng menerima laporan dari salah satu warga masyarakat bahwa di perkebunan Koha yang terletak di Kecamatan Pineleng, Koha Induk ya, ditemukan kerangka manusia. Ya, ditemukan kerangka manusia, kemudian dengan tim Inafis Polresta Manado kita bekerja sama juga dengan tim dari Rumah Sakit Bayangkara, kita melakukan otopsi bahwa memang benar kerangka manusia itu dari hasil otopsi yaitu berjenis kelamin perempuan. Kemudian kejadian ini kita kaitkan dengan kejadian yang di awal, yaitu yang kejadian yang semula yang laporan pasal 351 tersebut, karena di situ juga si ibu melaporkan ketika dia setelah membuat laporan yang pada tanggal 4 Maret lalu, ketika dia kembali ke rumah, di mana anaknya tidak ditemukan di rumah, yang diduga dibawa lari oleh si terduga pelaku ini yang berinisial DP. Ya, terus kita kaitkan, kita kembangkan, kemudian dari pihak keluarganya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk apakah mengenali kerangka tersebut, dan memang kalau secara visual, secara kasat mata memang mengarah kepada anaknya, ya, memang mengarah kepada anaknya. Dan dari hasil otopsi juga mendukung. Ya, jadi atas dasar itu juga kita terus melakukan pengembangan, mencari informasi, dan sampailah kita terima informasi bahwa si tersangka ini berada di Sitaro, ya, di Sitaro di Siau. Ya, kita juga di sini dibantu oleh jajaran Reskrim Polres Sitaro dan Polsek Siau. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama, dan memang begitu dapat informasi A1 bahwa tersangka berada di sana, tim Resmob langsung mengejar ke sana, dan sampai tadi kita berhasil mengamankan sini dengan menggunakan ujung peda ini. Ujung parangnya.
Kemudian pada saat si korban bangkit berdiri, mencoba untuk menyelamatkan diri, dan ada kata-kata ya mungkin si pelaku merasa terancam, dia langsung menebas 2 kali bagian depan, 1 kali bagian belakang. Oke, cukup? Terus iya, Dia balik Ini belakang. aja ya. Ya, oke, sudah? Oh, bahas orang sedikit saya. Oke. T1, T2, Oke. T3.